Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang akan kita baca tadi akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan mengangkat tema-tema yang menarik. Di antaranya jangan jadikan pernikahan di atas cinta, tapi cinta di atas pernikahan. Yang kedua adalah di mana urat malumu. Dan yang ketiga, jangan menyekutukan Allah. Insya Allah tema-tema menarik tadi akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya Profesor Asrorun Niam, yang kedua Ustazah Sifa, dan yang ketiga Dr. Abbas Mansur. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya kepada guru-guru kita semua. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut serta bersama ngaji yuk dengan kami semua, kami ada program segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jangan lupa siapkan Al-Qur'annya. Tentunya kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Sebelum itu saya akan menyapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim mana? Nurul Hikmah dari Alhamdulillah. Udah siap mendengarkan tausiah? Semangat. Baik, tausiah pertama insya Allah dari Profesor Kiai Haji Asrorun Niam. Silahkan guru. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa iNews dan ibu-ibu jamaah yang hadir di majelis yang penuh barokah ini. Ibu dulu waktu nikah nunggu kaya apa enggak? Tapi milih suami yang kaya ya? Iya. Suaminya juga enggak mesti kudu kaya dulu kan? 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kita nikah enggak perlu nunggu kaya. Maka pemirsa, kalau sudah siap, enggak usah nunggu kaya untuk menikah. Karena Allah Maha Kaya. Ayat yang tadi dibacakan bukan hanya sekedar untuk didengarkan, tetapi difahami maknanya dan juga kita amalkan sebagai pedoman. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Apabila fakir, Allah akan kayakan dengan keutamaan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Asal kita memiliki keyakinan bahwa begitu masuk jenjang pernikahan itu untuk kepentingan ibadah. Bukan hanya sekedar kepentingan menyalurkan hasrat nafsu birahi semata. Di dalam Islam pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian agung yang memiliki dimensi ibadah. Bukan hanya sekedar urusan muamalah. Bukan hanya urusan suka sama suka, tidak. Karena salah satu di antara 5 pilar ditegakkannya hukum Islam itu ada namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Dan disyariatkannya nikah itu bagian dari upaya perlindungan Islam dari keturunan. Sehingga jelas silsilah nasabnya yang nanti berdampak dengan urusan pelaksanaan aktivitas ibadah yang lain. Kita sholat jelas laki perempuannya, mahram atau tidaknya. Kemudian pada saat nanti waris bagiannya siapa, siapa dapat berapa. Apakah dia masuk kategori ahlil waris atau tidak, sekalipun keluarga. Nah, Islam memperhatikan itu. Prinsip dasarnya al-aslu fil abda' at-tahrim. Hukum asal penyaluran hasrat seksual itu haram sampai ada hal yang membolehkan, yaitu pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar peristiwa kontrak sosial semata yang didasarkan kepada antarodin, tidak. Berbeda halnya dengan aktivitas muamalah seperti jual beli, seperti urusan utang piutang, seperti urusan bertetangga, seperti urusan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Prinsip itu al-muamalah, hukum asalnya al-ibaha. Tetapi nikah sekalipun hubungannya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi memiliki dimensi ibadah. Dan begitu kita nikah dengan niat ibadah. Nah, kalau niat ibadah kemudian dapat bonusnya. Melakukan hubungan laki perempuan menjadi halal. Tapi kalau salah pintu, sekalipun harganya mahal, haram hukumnya. Nah, pintunya menggunakan pintu jual beli, nggak boleh.
Atau pintunya antara din suka sama suka tanpa ikatan perkawinan, nggak boleh. Atau perkawinan nggak memenuhi syarat dan rukunnya, nggak boleh. Nah, ini yang paling penting di dalam Islam, perkawinan sangat diperhatikan soal rukun dan juga syaratnya. Nggak boleh nikah sesama jenis, nggak boleh. Haram hukumnya, sekalipun suka sama suka. Bahkan itu terlaknat. Yang laki sama perempuan normal, tetapi di luar pernikahan saja nggak boleh. Apalagi sesama jenis, nggak normal. Masalahnya kemudian yang nggak normal minta disahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang berikutnya tujuan pernikahan kita. Untuk kepentingan apa? Di samping untuk kepentingan ibadah, jangan nunggu kaya, jangan banyak pertimbangan. Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak-anak muda, si jombloan-jomblowati ini. Enggak usah nunggu mapan, nunggu kaya. Kalau sudah siap, sudah ada jodohnya, segera. Tetapi enggak boleh juga gerusa-gerusu. Karena di situ ada persyaratan yang namanya al-ba'ah. Al-ba'ah itu adalah kompetensi. Kompetensi pada aspek fisik, kompetensi pada aspek non-fisiknya. Karena di dalam pernikahan ada tanggung jawabnya, kompetensi untuk mengemban tanggung jawab. Jangan sampai juga nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa, modalnya cuma modal berani nikah, ya nggak boleh. Berani di sini pengertiannya adalah memiliki kecukupan, kelayakan untuk menikah. Pendidikannya sudah selesai, nggak boleh juga masih kecil, kemudian ada yang ngelamar, udah deh biar cepet urusannya selesai. Ya nggak boleh juga, karena itu masih berada di dalam tanggung jawab kita. Nah, tanakahu tanasalu, nikahlah kalian, kemudian berketurunan yang baik. Di dalam membangun rumah tangga, disitulah proses mahabbah akan muncul. Milih jodoh jangan hanya melihat tampangnya saja. Oh, saya cinta karena cantik sekali. Boleh nggak itu? Boleh, manusiawi, tetapi tidak cukup hanya itu. Makanya kecintaan itu butuh proses. Dan cinta saja tidak cukup, harus ada kasih sayang. Makanya di dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di dalam tafsirnya ada dua kata, mawaddah, rahmah. Mawaddah sebagai bentuk kecintaan yang bersifat jismani, yang bersifat fisik. Saya tertarik kepada seseorang karena cantiknya. Ibu-ibu mencintai bapaknya dulu, memilih menjadi calon suami karena fisiknya, karena kedudukannya, karena hartanya. Boleh enggak? Boleh, tapi itu enggak cukup. Nah, tahap yang berikutnya adalah rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Dia sifatnya non material, non fisik. Ibu tadi berangkat di sini pamit suaminya enggak? Pamit, benar. Cium tangan. Diantar enggak? Diantar, alhamdulillah. Kita bisa saksikan kaki Nini bergandengan tangan. Kemudian kalau jatuh ditolongin. Itu bukan lagi mawaddah yang muncul. Tetapi itu rahmah. Karena hubungan yang terbangun dengan hubungan batin. Tersambung karena hananah, kasih sayang. Tersambung karena hati.
tersambung karena ibadah, tersambung karena takorrub. Kalau hanya pertimbangan fisik kita menikah, kalau hanya pertimbangan kecantikan lahiriah kita menikah, paling banter umurnya 20-30 tahun. Nikah usia 25 tahun sudah mulai ada garis-garisnya. Ya. Kemudian didempul. Nah, didempul 5 tahun, 10 tahun udah nggak berarti lagi dempulannya itu. Setebal apapun masih tetap saja jalannya juga pelan. Kadang minyaknya pun sudah ganti dari Bulgari jadi apa, Bu? Iya, minyak angin. Nah, itu. Kalau kecintaannya hanya karena fisik, selesai. Paling banter 30 tahun. Dan kemudian dia akan cari lagi. Nah, diperbarui. Karena sudah nyampe 50, ya sudah tukar tambah 25 kali 2. Kalau pertimbangannya hanya bersifat fisik. Karena itulah di dalam Islam pernikahan itu dibangun bukan hanya karena hubungan yang bersifat fisik semata. Rasulullah mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seseorang itu karena pertimbangan 4 dan ini manusiawi. 5 liha karena hartanya. Tajir. Lihasabiha karena status sosialnya. Anaknya presiden, anaknya wali kota, anaknya raja, keturunan terah Habib misalnya ya. Kemudian li jamaliha karena kecantikannya, ketampanannya. Itu manusiawi, boleh nggak? Boleh. Tetapi yang paling penting adalah lidiniha. Di antara 4 pertimbangan ini, fazfar bidzatiddin taribat yadak. Perhatikan urusan agama, niscaya kau akan bahagia. Karena di dalam perkawinan itu mempertemukan 2 insan yang berbeda jenis kelamin, berbeda kehendak, berbeda pikiran. Maka sedapat mungkin dicari titik-titik persamaan. Orang kita mengelompok aja itu udah tanpa mempertimbangkan urusan keagamaan. Suasana psikologis kita pasti mengelompok dengan orang yang memiliki kesamaan-kesamaan. Orang Jawa ngumpul karena ada kedekatan emosional. Pada saat kita pergi ke luar negeri, ke Chili, ke Eropa Timur misalnya, hanya dengan kesendirian kita, begitu ketemu orang Asia muncul kedekatan. Nah, di dalam Islam itu sangat diperhatikan karena pernikahan itu long term, bukan short term. Maka yang paling penting adalah urusan keagamaan. Enggak boleh kita menikah beda agama. Itu hukumnya haram dan enggak sah. Sekalipun misalnya ada aturan yang membolehkan. Itu haram dan tidak sah. Jangankan urusan agama, urusan kesepadanan aja di dalam Islam pada peristiwa pernikahan diperhatikan. Yang namanya al-kufu atau kafa'ah, kesepadanan. Kesepadanan dalam hal apa? Kesepadanan dalam hal kecantikan, ketampanan. Jangan mukanya muka, seperti saya ini. Jangan mukanya muka kelas 3 standarnya, minta standar nilai 9 calon istrinya. Kalau toh dapat nanti jadi beban. Beliin bedaknya, ngajak jalannya, kemungkinan dilirak-liriknya. Itu aja udah jadi beban itu. Belum lagi soal pendidikannya. Nah, Islam memperhatikan itu. Soal pendidikan disetarakan. Sedapat mungkin mencari yang setara. Biar ngobrolnya itu enak. Kita mau mendidik anak, diskusinya itu enak. Kalau beda jenjang pendidikannya, yang satu nggak sekolah, yang satu S3, maka nggak nyambung itu. Kalau nggak nyambung akan ada kesulitan komunikasi. Nah,
Yang seperti ini saja di dalam Islam diperhatikan untuk menjadi sarana mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi urusan yang paling mendasar yaitu urusan akidah, urusan keimanan, urusan keagamaan. Bu, dijaga ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, luar biasa guru. Terima kasih banyak atas pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua untuk menyelamatkan keturunan kita. Jangan sampai kita yang malah melegalkan hukum pernikahan beda agama. Semoga apa yang beliau sampaikan ini betul-betul menjadi kekuatan dan prinsip yang baik buat kita semua. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustazah Syifa. Beliau akan mengangkat tema di mana urat malumu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.